Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang budiman, salam jumpa lagi dengan channel Guru Kreatif. Kali ini saya akan membagi rahasia tentang cara pembuatan peluncur roket air untuk kompetisi nasional standar PP Iptek, yaitu ukurannya kecil. Jenis-jenis peluncur roket air standar nasional, dalam hal ini standar yang digunakan oleh PP Iptek selaku penyelenggara kompetisi roket air nasional atau KRAN, menggunakan dua jenis peluncur roket air, yaitu untuk yang ukuran besar dan ukuran kecil. Ukuran kecil ini digunakan di awal kompetisi secara nasional, namun setelah itu menggunakan peluncur roket air berukuran besar yang terbuat dari bahan baja ringan dan stainless steel. Sedangkan untuk ukuran kecil dari bahan paralon atau PVC dan dudukannya menggunakan stainless steel maupun besi. Ukuran kecil ini cocok untuk milik pribadi maupun untuk sekolah, dengan hasil peluncuran yang tetap seakurat peluncur roket yang besar. Namun dengan peluncur kecil ini harga pembuatan lebih murah, bahkan bisa dibuat sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas cara membuat peluncur roket air yang ukuran kecil dengan standar PP Iptek. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat peluncur roket air yang berukuran kecil adalah sebagai berikut: gergaji, gunting, tang, spidol, mistar, busur, bor, manometer, selang, rem sepeda. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pipa paralon, sambungan T, sambungan L, kemudian ada amplas dan klep, lokran otomatis, coupler, nepler, handle, rem sepeda. Potong pipa paralon setengah in menjadi beberapa bagian dengan ukuran sebagai berikut: ukuran yang panjang 30 cm, kemudian untuk handle-nya 25 cm, ukuran yang lain 22 cm, 17, 9, 4, 3, dan 2 cm. Selanjutnya potongan tadi dirangkai. Untuk pipa yang 30 cm dihubungkan dengan pipa L seperti pada gambar ini, lalu sambung dengan pipa T. Keseluruhan rangkaian akan berbentuk seperti foto berikut ini. Ini adalah konstruksi pipa paralon yang sudah menjadi peluncur roket air. Untuk penyempurnaannya, tinggal menambahkan coupler nepler untuk pemegang nozzle yang ada di roket, kemudian selang tebal yang akan dihubungkan dengan manometer dan pompa sepeda maupun menggunakan kompresor, di mana di ujung pipa yang tebal ini dipasang dop sepeda motor. Kemudian untuk mengetahui besarnya tekanan dipasang manometer udara. Kemudian untuk dudukan roket dipasang dua buah logam dari stainless steel maupun menggunakan besi. Kemudian pada bagian kiri dilengkapi dengan busur untuk mengatur berapa derajat yang diinginkan saat peluncuran.
Nah, varian roket kecil yang sudah jadi adalah seperti foto berikut ini. Varian peluncur roket kecil yang sudah jadi adalah seperti foto berikut ini. Ini juga hanya berbeda cat sama kopler nepernya saja. Secara umum sama. Ini yang tadi tapi dari arah samping. Saat digunakan, peluncur roket akan dipasang seperti ini. Ini adalah lomba roket air tingkat provinsi Lampung tahun 2018. Ya, sip. Oke. 80 ya. 60. Ya, seperti itulah peluncuran roket dengan menggunakan peluncur yang sudah kita buat tadi. 80. 1. Go. Ya, lihat itu. Ya, itulah ukuran. Tepuk tangan. Hukum Newton di balik peluncuran roket air. Meluncurkan roket air merupakan cara yang tepat untuk memahami konsep gaya, terutama hukum Newton. Mari kita simak bersama bagaimana ketiga hukum Newton ini bekerja pada roket. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan setiap benda akan cenderung diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Roket akan tetap diam di atas peluncur atau launch pad sampai gaya dorong atau F-thrust mempengaruhinya untuk meluncur meninggalkan launch pad. Varian peluncur roket kecil yang sudah jadi adalah seperti foto berikut ini. Pada saat meluncur, roket akan mengalami perubahan massa air dan udara ditekan keluar dari vessel. Vessel yaitu ruang tempat beradanya air yang sudah terkompresi dengan udara. Dengan demikian, besarnya gaya dorong dan kecepatan roket akan berubah
seiring dengan perubahan masa yang terjadi. Itu, Pak. Ini adalah salah satu contoh peluncuran roket yang masuk target. Nah, salah satu peserta kompetisi menentukan tekanan sudut luncur roket sendiri, kemudian dia menarik rem untuk meluncurkan roketnya. 70, sebentar lagi. 75, 1, 2, 3. Masuk, masuk. Cakep. Mendekati. Hukum 3 Newton. Setiap gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang besarnya sama, namun memiliki arah berlawanan. Secara matematik dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda minus menandakan bahwa arah kedua gaya berlawanan. Karena di dalam vessel atau dalam ruang air yang terkompresi atau F aksi, kemudian air yang keluar akan mendorong roket. Skema jarak antara peluncur dan target. Secara skematis, PP IPTEK menyelenggarakan kompetisi ini dengan jarak 80 meter diukur dari peluncur landasan peluncur atau launch pad ke target panjang 80 meter. Target berupa lingkaran dengan diameter 20 meter dengan 3 lingkaran di dalamnya. Untuk bisa menjadi juara, maka para peserta yang roketnya masuk ke dalam target akan diurutkan berdasarkan dengan titik pusatnya. Semakin dekat dengan titik pusat yang ditandai dengan adanya bendera, maka itulah yang nanti akan menjadi juara satunya. Kemudian yang agak jauh itu nomor-nomor berikutnya. Teknik peluncuran roket air dalam kompetisi roket air tingkat nasional. Panitia menyiapkan beberapa peluncur peserta dan sesuai dengan nomor urut peluncuran atau sesuai dengan arahan panitia. Panitia akan memanggil peserta dengan nomor urut secara berurutan. Peserta yang telah dipanggil 3 kali tetapi tidak menunjukkan kesiapan, maka juri berhak memberikan sanksi. Sanksinya adalah nomor peluncuran menjadi terakhir. Penangguhan peluncuran karena kebocoran akan diberikan kesempatan meluncurkan setelah 2 kali peluncuran peserta lain berdasarkan keputusan juri. Penangguhan peluncuran atas permintaan peserta
hanya akan diberikan jika kondisi cuaca dan angin sangat tidak memungkinkan. Pada saat peluncuran, peserta boleh menentukan sendiri arah, sudut, massa, volume air tanpa batasan sesuai perhitungan yang telah dilakukan, dan menentukan tekanan udara sampai batas maksimum 5,5 bar atau sekitar 80 psi. Panitia menyediakan gelas ukur untuk mengambil air dan timbangan di lokasi kegiatan. Peserta hanya boleh meluncurkan roketnya setelah mendapatkan tanda aba-aba dari panitia di lapangan. Pembimbing tidak diperkenankan berada di area peluncuran dan memberi arahan kepada peserta. Demikianlah teknik peluncuran yang ditetapkan oleh panitia kompetisi roket air nasional. Selanjutnya potongan tadi dirangkai untuk pipa yang 30 cm dihubungkan dengan pipa L seperti pada gambar ini.